tahun 2020 ya, pandemik ya, ini bahaya ini. Kemudian tribalism masih banyak terjadi, dan yang paling parah itu adalah lack of effective leadership. Contoh apa? Sekarang contohnya dunia ini bisa kacau karena pemimpinnya. Bagaimana ambisinya Trump, ya. Bagaimana sifat bertahannya Iran, ya. Kemudian juga pemimpin yang namanya Netanyahu, ya. Mereka membuat aturan human right dan lain-lain, tapi mereka sendiri yang melanggar, gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu pentingnya kepemimpinan, dan bahaya sekali kalau kepemimpinan itu tidak baik, gitu kan. Lack of effective leadership. 1, 2, 3 ini bisa selesai kalau hadirnya effective leadership. Tidak mungkin diselesaikan ketiga masalah yang pertama tanpa kita menyelesaikan dulu kepemimpinan. Nah, ini dalam dunia global ya. Ya, ini juga bagaimana di Indonesia seperti apa, gitu kan, bisa Bapak Ibu gambarkan. Maka dikatakan oleh Bennis, solving the first 3 problems will be impossible. Ya, tidak akan mungkin menyelesaikan 3 masalah tanpa kepemimpinan yang baik. Dia mengatakannya exemplary leadership, tanpa kepemimpinan keteladanan. Ya, maka untuk terjadinya harmonisasi di dunia ini, keamanan di dunia ini, maka terlebih dahulu harus dimulai dari kepemimpinan. Dan Bennis mengatakannya exemplary leadership. Mungkin bertanya Bapak dan Ibu, apa sih bedanya manajer dan leadership? Ya. Kita bahas di sini. Ya, manajemen versus leadership itu apa sih? Nah, ini saya merangkum dari beberapa sumber, ya. Jadi kalau manajemen itu lebih pada fokus tentang sesuatu, leadership lebih bersifat vision. Nah, fokus of management itu do think right, melakukan sesuatu dengan benar. Artinya sebagai SOP kan, gitu kan. Sesuai SOP artinya. Itulah manager. Do the right things. Kalau seorang pemimpin melakukan hal-hal yang benar. Beda nggak sih? Melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan sesuatu yang benar. Kan gitu. Misalnya kalau kita datang ke kantor pukul 8, menurut SOP manajemen itu memang benar. Do the right thing, ya. Do thing right, ya. Melakukannya datang tepat waktu benar. Dari sisi leadership, melakukan sesuatu yang benar belum tentu itu masuk ke dalam kategori sebagai pemimpin dibanding yang saya sampaikan tadi. Di sini do the right things. Bisa saja dia datangnya lambat tapi nanti ditambah di belakang sedikit waktunya. Ya, ada fleksibilitas. Maka pemimpin itu fleksibel dibandingkan dengan manajer yang memang tatanan manajemen itu memang kaku, ya. Kemudian ada direct operations, ya, tadi saya katakan SOP. Direct operation jadi mengarahkan pekerjaan itu sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan standar. Di sisi pemimpin, monitor follower expectation, ya, memonitor ekspektasi pengikut yang dipimpin. Jadi sebenarnya ini lebih fokus pada kepentingan followers, karena nantinya akhirnya segala sesuatu yang dilakukan itu juga untuk kepentingan, termasuk kepentingan bersama, termasuk kepentingan followers. Kemudian design procedures and tasks, mendesain prosedur dan tugas-tugas, karena memang manajemen itu adalah task oriented, product oriented, lebih ke sana. Sedangkan
leadership, dia manage systems and procedures. Dia lebih pada nantinya ke human oriented, employee oriented dibandingkan dengan manajemen. Dia kontrol result, hasilnya seperti apa, sesuai dengan tujuan tidak. Jadi tujuannya apa, nanti hasilnya seperti apa. Nah, dari sisi leadership, dia support people. Support people bagaimana dia mencapai hasil itu. Makanya gaya pemimpinan itu berbeda akhirnya. Jadi Human-nya, betul Pak. Lebih pada SDM-nya, bagaimana SDM itu nyaman, kemudian dia mampu melakukan bahkan beyond expectation untuk mencapai tujuan. Beda ya. Kalau result oriented dan people oriented berbeda. Ya bagus seimbang memang antara result oriented dan people oriented, bagus seimbang. Kemudian foster stability, memang dia lebih kepada bagaimana support kestabilan. Sedangkan vision of leadership itu engage in continuous improvement. Jadi lebih kepada bagaimana organisasi itu, SDM itu improve. Bagaimana bisa improve, gitu kan. Sehingga nanti akan bisa mencapai inovasi, kreativitas, inovasi dan lain-lain. Berbeda dengan sisi manajemen. Oke ya. Kembali kita lihat ke pentingnya kepemimpinan, melanjutkan yang ini. Ya. Nah ini juga menurut Jürgen and Kaiser, dia 2008 ini 182 ya, mengatakan bahwa leadership becomes a matter of life. A matter of life and death. Ya. Jadi kepemimpinan itu menjadi A matter of life and death. Bisa menerjemahkan? Kehidupan dan kematian. Ya? Bisa hidup mati, mana juga hidup dan matinya. Iya. Terkait dengan hidup dan mati gitu. Hidup dan matinya itu. When business leaders gamble with people's life savings, bisa kita bayangkan bagaimana pemimpin dengan keserakahan, ya, mengempati dan seterusnya, dan bagaimana suatu negara yang memiliki saving yang banyak gitu kan, bisa diambil alih, ya. Kalau kita lihat Venezuela, kenapa Venezuela rupanya banyak minyaknya gitu kan, ya. Ada juga when religious leaders create violence, sectarian divides, and when politicians start wars. Ya kalau kata pemimpinnya serang gitu kan, dan bisa bermasalah di dunia ini dan banyak sekali korban. Ya. Nah sekarang lagi terjadi bagaimana saling menghancurkan, ya. Dan memang bagus kita jangan sampai kalau memungkinkan kan, seperti Iran tuh hebat sekali itu, heroiknya ya. Ya. Secara singkat, saya ingin mengatakan secara singkat, apa sih yang namanya leadership itu? Poinnya hanya satu sebenarnya. Leadership is about being able to influence. Bagaimana dia mampu mempengaruhi. Itu poin penting yang satu sebenarnya. Mempengaruhi itu dengan cara apa? Memotivasi, menginspirasi, Menggerakkan. iya, termasuk. Ya, termasuk intimidasi dan mempengaruhi. Kalau power Iya. Kalau yang negatif bisa saja Bu. Yang positif. Iya. Kita lihat yang positif Pak. Ya. Kalau itu gembong itu. Termasuk merangsang, menstimulasi. ya, Merangsang bagaimana orang-orang melakukan sesuatu. Kan. Bergerak hatinya, kemudian fisiknya bergerak untuk menuju tujuan. Manajemen meletakkan tujuan. Leadership bagaimana orang-orang itu mampu mencapai visi atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan melampaui harapan. Itu tujuan leadership itu. Kita menyimpulkan tidak mungkin ada leadership tanpa manajemen. Tidak mungkin ada leadership tanpa manajemen. Maka pada suatu organisasi
Seperti sekolah misalkan, ya kepala sekolah di samping sebagai manajer mestinya juga sebagai leader, tapi tidak semua manajer bisa sebagai leader. Kalau kita lihat definisi leadership ini selalu ada kata influence. Ya, menurut Peter Delaiso, Chalmers, kemudian Hoy dan seterusnya, ya. Dan kesimpulannya memang di sini leadership is an influence process. Dan ada pernyataan salah seorang ahli, a leader has one or more followers. One cannot be leading if no one is following. And there must be a leader, influence, and followers in pursuit of goals. Jadi di sini ada unsur-unsurnya, ada leader, ada influence, ada followers, ada tujuan, ada 4 itu. Ya. Dari semua definisi sebenarnya mesti leadership itu memiliki 4 unsur. Ada followers, tidak mungkin memimpin nggak ada followers. Kemudian ada tujuan, ngapain ada kepemimpinan kalau tidak juga ada tujuan, kan gitu. Kemudian bagaimana mencapai tujuan itu, maka harus ada influence. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah jantungnya organisasi. People are the heart of any organization. Jadi jantungnya organisasi. Maka SDM itu aset yang paling mahal di sebuah organisasi. Termasuk di sekolah. Ulangi Pak, yang 4 tadi Pak. Ya. Pertama follower, kedua tujuan. Ini Pak. Gitu. Oh itu. Ya. Influence. Ada leader, ada influence, ada followers, ada tujuan. Ada 4 unsur. Jadi kalau Bapak ingin menerjemahkan kepemimpinan dengan kata-kata sendiri, pastikan yang 4 itu ada. Follower. Terserah redaksinya seperti apa. Tapi jangan intimidasi Pak. Yang positif Pak. Ya, jangan to intimidate gitu ya. Jangan Pak. Karena saya menemukan teorinya ada yang negatif Bro. Iya. Berteori. Betul. Bagaimana Jepang dulu waktu setelah dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki, yang ditanya oleh Kaisar, berapa banyak guru yang kita miliki? Karena saking hebatnya SDM itu. Dengan SDM itu kita bisa mencoba. Di negara kecil dan sekarang negara maju, Singapura, dia bergantung sangat sama SDM. Bahkan SDM kita yang bagus bisa mereka rekrut. Di negara maju, Amerika, terutama yang saya tahu banyak juga orang Asia yang di Australia. Ya, banyak ahli itu, ada ahli statistik jadi dosen di sana. Ya, ada ahli ekonomi tarik ke sana. Banyak sekali keahlian-keahlian dari negara berkembang punya keahlian tertentu mereka rekrut, dan itu menguatkan negara mereka untuk membangun negaranya. Dan happy aja orang Asia ke sana karena memang gajinya besar kan gitu. Karena di Indonesia kita juga ingin mengabdi, mungkin mereka juga ingin mengabdi Indonesia, tetapi mereka berhitung gitu kan. Oke. Seorang ahli mengatakan bahwa good leaders change organization. Pemimpin yang baik itu mengubah organisasi. Great leaders change people. Pemimpin yang hebat itu mengubah orang. Kalau mengubah orang berarti organisasi juga bisa berubah. Gitu. Ya. Kalau mengubah organisasi, begitu datang orang baru, pemimpin baru, karena orang tidak berubah akan kembali lagi ke yang lama. Ya. Ya. Maka oleh karena itu di dalam suatu organisasi selalu harus ada kaderisasi. Bagaimana followers itu dikader oleh pemimpinnya. Kalau di prodi misalkan, saya bidangnya apa? Saya kumpulkan dosen-dosen muda, bahkan juga mahasiswa. Saya ikutkan dalam penelitian-penelitian, gitu, dalam membuat artikel-artikel
sehingga walaupun nantinya mereka sudah keluar, mereka bisa mandiri untuk bekerja, apalagi mereka ingin ke dunia dosen. Poin utama dari tujuan leadership is improvement. Improvement. Continual improvement. Improvementnya untuk siapa? Terutama ini fokus pada SDM. Dan karena memang SDM itu sangat penting, maka leadership itu lebih fokus bagaimana mereka bekerja dengan followers, dengan members of organization, sehingga organisasi berkembang. Ini kata Letwood tahun 2006. Ini yang sudah kita bahas ya, evolution of leadership theories. Ya, dari great man theories, ya, leadership to transformational leadership, contemporary leadership. Dari konsepnya where we have been, kita sudah ada di mana. Jadi pemimpin itu memang harus mengukur kita sudah ada di mana, and where are we going, dan kemana kita akan pergi. Itulah pentingnya visi. Jadi visi ini perlu juga baseline kita ada di mana dan apa akan kita capai dalam waktu sekian puluh tahun. Nah, ini udah kita singgung sebelumnya ya. Ini sudah kita bahas bahkan, dan memang belum saya share karena belum selesai, ini in progress masih. Minggu yang lalu kita membahas great man dan great theories, kemudian ternyata sesuai dengan perkembangan zaman, great man dan great theories ini kurang efektif karena memang lebih banyak bahwa orang yang jadi pemimpin karena inner traits-nya, karena sifat alaminya yang dia bawa jalanin, sehingga bisa kekurangan pemimpin, atau juga dengan mengandalkan itu, apakah iya orang yang dilahirkan semuanya begitu, gitu kan, memiliki sifat kepemimpinan, ya, sehingga tidak efektif lagi untuk perkembangan zaman. Maka muncullah namanya behavior theory, teori perilaku. Jadi dikatakan bahwa behavior theory itu mencoba untuk merespon kelemahan teori. Nah, behavior approach emphasizes what the leaders do. Memang iya, kalau behavior itu what the leaders do, apa sih yang harus dilakukan orang pemimpin supaya tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Maka dia fokusnya pada behaviors, sehingga behaviors itu bisa terlihat, bisa dihitung, bisa diukur. Ya. Dan untuk behavior theory ini ada dua behavior yang mesti menjadi fokus: relationship behaviors dan task behaviors. Nah, relationship behaviors ini artinya human oriented, people oriented, employee oriented. Dan yang kedua adalah task behaviors, berarti product behavior, product oriented, ya, atau work oriented, ya sama. Nah, studi yang dilakukan oleh dua universitas, ya, Ohio State Studies yang meneliti ini, kemudian Michigan Studies yang sangat terkenal ini, kemudian juga Black and Mountain Studies. Maka perkembangan behavior theory sangat masif, ya, sangat masif. Bahkan sampai sekarang masih juga dipraktikkan behavior theory. Nanti gayanya apa saja yang ada di behavior theory nanti
mudah-mudahan saya bisa menemukan buku yang namanya karya Nordhaus, ya, itu sangat detail. Tapi juga halamannya tidak terlalu banyak sampai ribuan, hanya berapa ratus itu, 100 atau 200 ya. Ohio State Leadership Studies itu di tahun 40-an dan memiliki dua dimensi, consideration dan initiation structure. Memang ini adalah apa yang digagas oleh Ohio State University, consideration. Consideration itu kalau kita dalam bahasa Indonesia pertimbangan, tapi sebenarnya bukan pertimbangan, tapi lebih kepada perhatian di sini. Perhatian pada orang. Ya. Maka dikatakan ini sama dengan people oriented activities. Jadi perilaku dari pemimpin itu fokus kepada atau berorientasi pada orang. Bagaimana membahagiakan, mensejahterakan followers. Atau dikatakan juga concern for people. Concern itu ada rasa perhatian, ada rasa apa ya? Concern itu ada rasa Empati. di dalamnya ada empati, di dalamnya ada empati. Ada rasa. Ya, ada rasa bagaimana dia bisa membahagiakan orang. Merasakan orang yang dipimpin. Ya, merasakan apa yang betul. Kemudian initiation of structure itu lebih pada tugas, task oriented activities. Pokoknya getting the job done. Yang penting pekerjaan itu selesai, gitu kan. Tanpa banyak memikirkan people, gitu kan. Ya bagus memang dua-duanya seimbang, balance between consideration and initiation structure. Itu harusnya balance, gitu kan. Kemudian yang kedua, Ohio State Studies, ya, ini penelitian-penelitian dari Universitas Ohio State, ya. Kalau tadi sama ya, ini menggunakan initiation structure dan consideration, dan ada kuesionernya yang mereka gunakan ini sangat-sangat terkenal, ya, terutama yang LBDQ itu sangat terkenal, yaitu Leadership Behavior Description Questionnaire. Ada beberapa publikasinya ya dari LBDQ ini. Saya pernah menelaah LBDQ, tapi LOQ saya belum melakukan secara detail mengenai ini, tapi LBDQ memang sangat-sangat bagus. Nah, di sini digunakan oleh para peneliti bagaimana mereka menggunakan kuesioner itu untuk mengakses persepsi followers dari leaders. Misalkan kepala sekolah dipersepsikan oleh guru. Kemudian consideration behavior, concern for feelings, ya. Ada juga initiating structure, defining rules. Jadi ini pada peranannya. Oke, secara bersamaan Michigan juga meneliti dan dia punya istilah dari dimensinya, ada namanya production oriented dan employee oriented. Sebenarnya sama. Production oriented itu sama dengan consideration oriented, production oriented sama dengan initiating, ya, structure to initiation atau initiating structure. Kemudian employee oriented itu sama dengan consideration. Jadi sama sebenarnya, hanya istilah yang berbeda. Dan ini dilakukan penelitiannya secara bersamaan. Nah, di teori behavior ini, University of Michigan, sebagaimana sampaikan sebelumnya, mengidentifikasi dua perilaku yang dinamakan dimensi. Yes. Employee centered dan production centered. Sudah saya sampaikan tadi ya sebelumnya. Pada employee centered dimension, di sini leaders interested in their subordinates.
as people, encourage worker participation in the organizational goal setting process. Jadi dia memang lebih fokus kepada employee, followers. Beda dengan production. Bagaimana di production ini seorang pemimpin lebih kepada aspek pekerjaan yang dia emphasize ya. Bagaimana bisa pekerjaan itu mengikuti standar dan bagaimana secara ketat mensupervisi bawahannya di production center. Kalau kita bisa katakan di production center itu sebenarnya bukan leaders di situ, lebih kepada manager. Employee center lebih kepada memang leadership. Jadi di tahun 1940 ini menunjukkan bahwa effectiveness dari leadership, keefektifan leadership itu bergantung kepada perilaku pemimpin. Sebagaimana disampaikan tadi, bagaimana Michigan, Ohio studinya ya. Kemudian Black Mountain berdasarkan karya Ohio State dan Michigan leadership tadi Black and Mountain ini menggunakan dua juga perilaku ya, independent green ya. Di sini sama saja mereka concern for people, concern for production. Hanya saja dia memiliki jaring-jaring namanya grid. Nah, ini dia gridnya. Dia memetakan 5 grid dari perilaku berdasarkan hasil penelitian Ohio dan Michigan. Jadi sini ada dari 1.9 sampai 9.9 gitu kan. Yang paling rendah 1.9, 1.1. Di tengah-tengah 5.5 gitu kan. Jadi kalau yang paling bagus mana ya? Jelas 9.9. Jadi concern for resultnya high, concern for people-nya juga high. Kalau 9.9 ini. Kalau 1.9 berarti di sini yang low yang apa nih? Low yang mana? Yang ini ya. Concern for result apa concern for people? Yang rendah, yang tinggi. Yang satu ini mewakili yang mana? Kan X ya, X dulu. X-nya 1 berarti kan? Concern for result 1 ya. Concern for people 9. Berarti lebih banyak mayoritas atau sekian hampir 100% lebih memperhatikan orang. Jadi nanti jadi country club ini. Nggak bagus juga lah. Ya, nggak bagus ini. Iya, jadi banyak hura-huranya nih. Banyak memanjakan. Mungkin satu sisi oke lah, tapi nanti dalam waktu jangka yang lama perusahaan itu bisa bangkrut ya. Begitu juga sebaliknya. 9.1 ini concern for resultnya 1. 9 ya. Jadi benar eksploitasi nih. Eksploitasi banget ini pemimpin ini. Dia hanya perhatikan sedikit dari orang-orang. Yang paling ya, jadi dia lebih mengambil untung ya dari orang-orang itu. Ya kalau biasa-biasa saja ya, yang penting bisa ada masukan ini 1.1. Ya hasil juga ya pokoknya asal ketemu saja, kemudian gajinya juga asal aja gitu kan. Mungkin lebih banyak di Asia nih, 1.1 di Asia yang memang ini ya. Tapi memang kalau di barat ya banyak dia lebih seimbang sebenarnya. Memang kita kerjaan 1 orang kalau di Indonesia bisa 5 orang. Contoh office boy. Setiap gedung kita itu ada 1 orang office boy. Di Australia tempat saya kuliah, 1 gedung itu, wah, ini kan 1 tingkat ya seorang. 1 gedung sampai berapa tingkat itu hanya 1 orang yang kerja.
dia datang, saya biasanya datang ke universitas itu jam 6, berbarengan dengan dia jam 6. Nanti 3 jam dia ngilang karena memang universitas meng-hire dia pagi hanya 3 jam, dan 3 jam itu yang dibayar. Kemudian balik lagi dia kapan? Dibayar per jam. Nah kalau di kita memang seharian jam segitulah, gitu kan? Iya segitulah, gitu kan? Sana 1 jam itu mungkin waktu itu $20 ya. Paling kecil itu $16, tidak boleh kurang dari $16. Kalau 10.000 berarti pada saat dia mengerjakan pekerjaan 1 jam, itu dia dalam 1 jam 160.000. Dia kerja 3 jam berarti kali 3. Tidak sehari itu. Dan mungkin sekarang udah di atas $20. Ya. Jadi kerjanya bukan kerja hitung bulanan, per jam OB itu. Ya. Kalau kita 24 jam atau 12 jam. Tapi memang pada saat kerja itu 5 orang bisa kerjakan oleh 1 orang. Kerja keras betul. Kalau nggak, jadi ada pengalaman juga. Kawan saya kerja, saya juga kerja memang. Jadi dia di restoran. Saya tahu, ya saya kasih juga dengan kawan itu ya. Jadi dia di restoran dan deket di mall. Kalau di sana kan di mall belum tentu bayarannya sangat tinggi. Malah yang agak daerah, misalkan dia ke PAM, ya ke PAM itu bisa telur, bisa metik cabai, bisa metik mangga, itu justru lebih tinggi daripada di mall. Di kita kalau di kampung kan lebih murah kan. Nah kalau di Australia tuh yang pengalaman saya tanya-tanya gitu kan. Dan saya juga, kalau saya pernah juga memang kerja di sushi shop ya. Saya tanya, kami $20 di kerja di sini per jamnya. Saya tanya di mall, ya kami 16. Jadi lebih banyak dia yang agak daerah itu supaya memotivasi ya. Jadi jam-jaman gitu. Ya. Jadi memang kerjanya sangat keras ya. Kalau orang yang bukan pekerja keras, mungkin seminggu aja seperti kawan saya itu, setelah seminggu terima kasih Anda sekarang tidak usah masuk lagi. Setelah seminggu itu, karena memang dari kerjanya dia kan harus motong sayur, termasuk motong bawang gitu kan. Megang pisaunya aja gini, mesinnya kan begini, kayak gitu kan. Harus sesuaikan loh, gitu kan. Makanya kasihan kalau fisiknya tidak terlalu kuat kerja di sana, harusnya disesuaikan kerjanya apa gitu yang bisa cepat. Kalau fisik seperti di daging kayak gitu besar sekali, itu di butcher itu besar sekali gajinya, tapi kerjanya luar biasa. Oh skill, ketahanan tubuh juga itu. Iya. Jadi wajar kalau gajinya besar. Tapi ada ini nggak sih, apa namanya, persyaratan untuk bisa itu, apa kita langsung daftar aja langsung diterima atau ada tes-tes gitu? Kalau di labor kayak gitu ya, kerja keras itu fisik. Rata-rata tidak ada syarat khusus. Daftar langsung. Daftar kalau memang dilihat oke orang ini, langsung bisa diambil. Nah kalau kita punya kondisi yang baik, pernah kerja di sana, ada rekomendasi orang, direkomendasikan, itu cenderung diterima. Cenderung diterima, karena di sana objektif sekali. Kalau memang jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nur kerja bagus sekali, kemudian pulang nih ke Indonesia, kemudian telepon, saya kembali lagi boleh nggak? Kalau memang kondisi bagus, ya udah kembali lagi aja, pasti diterima. Berdasarkan skill. Iya. Daftar. Mau buat daftar. Cari suami aja. Badur nggak mau yang orang Australia Pak, Lokal. mau lokal aja. Lagi betul Enggak sih. Pakai bahasa. Kalau kita ke sana 3 bulan sudah insya Allah bisa. Ya, saya tidak pernah mengajarkan anak saya bahasa Inggris saat itu. Waktu kelas 4, 3 bulan lebih hebat bahasa Inggrisnya daripada saya. Berarti masuk kursus ya, Prof? Ya, nggak usah. Pembelajaran yang paling bagus Pembiasaan. adalah
bagaimana kita tinggal di negara orang yang menggunakan bahasa Inggris. Ya. Dan bisa di masyarakat. Kalau anak saya kan ke masyarakat dengan kawan-kawannya ke rumahnya pas 3 bulan saya kalah bahasa Inggris. Pronunciation-nya kalau anak-anak itu bagus. Tapi teori itu nggak bisa dipakai di Lampung, Bro. Kalau di Padang bisa. Iya, Kalau saya 15 tahun di Lampung nggak bisa apa-apa. di Padang bisa ya. Tapi di Padang itu 2 bulan. Karena kita menggunakan bahasa itu. Satu itu, yang kedua masyarakatnya aktif ya, mengajarkan orang baru gitu. Iya, iya. Itu beda di situ. Kalau di Lampung kan tidak. Iya. Tidak mengajarkan. Yang susah itu kan Bali, Medan, Lampung. Bro. Oh, bahasa Batak susah ya? Ya sulit, Bro. Saya beberapa kali diklat 3 bulan aja nggak bisa. Iya. Karena Kalau pengaruh dari di Sunda itu kan mudah. Harusnya Pak Ali punya istri orang Batak kalau baru bisa. ya karena istri beliau kan orang Padang. Iya. Iya. Yang Medan belum. Iya. Benar mau yang mana? The strength of the behavior theory approach have contributed to helping leaders develop particular leadership behaviors. Jadi memang kekuatannya demikian ya, bisa mengembangkan orang dalam hal perilaku kepemimpinan harus seperti apa. Tapi juga ada kelemahannya, ya. Terkait dengan kepemimpinan ini kan tadi Prof mengatakan ada pengkaderan ya, Pak. Ya. Berarti untuk kepemimpinan yang dibentuk itu berdasarkan visi misi si kader ini ya, Pak? Mengkader. Iya. Betul Pak. Bukan Ya. esensi dari pemimpin yang jadi itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya pemimpin yang berhasil itu bagaimana dia bisa membuat followersnya jadi pemimpin, Pak. Artinya bahwa dia bisa menunjukkan ya bagaimana memimpin yang efektif Pak, di suatu perusahaan, atau kita karena concern for people harusnya ya banyak di situ. Anda mau kemana sebenarnya? Kalau dia memang kemana dia akan perginya salah, maka seorang pemimpin harus menunjukkan the right way. Berarti yang kembali ke pemimpin yang jadi tadi ya, Pak. Iya. Untuk merubah paradigma Iya. misalnya dia geser Iya. ke negatif, dia Iya. beralih ke positif. Ya, dan itu bergantung instansi atau organisasi apa yang dimiliki. Misalkan saya dengan di sini, saya punya kawan Bu Adawiyah. Saya bilang Bu Adawiyah, nanti Bu Adawiyah karena dosen berarti kan nanti fokusnya pada fungsional, iya kan? Prosesnya harus seperti ini sehingga nanti bisa mencapai guru besar. Misalkan. Fokus kepada misalkan tidak ada perguruan tinggi, tapi lebih menekankan pada penelitian dan publikasi. Sekarang Bu Adawiyah mau kemana? Mau ke lektor atau rektor kepala? Terus kan mau mengajukan hibah tuh. Nanti hibahnya usahakan sesuai dekat dengan topik disertasi, gitu kan. Dan kalau untuk ke lektor kepala syaratnya seperti ini, maka usahakan nanti hasil daripada hibah itu bisa digunakan untuk ke lektor kepala, kan gitu. Itu kan jangan, jadi kita harus mengarahkan gitu Pak, sebagai kawannya. Berarti membantu support system. Iya, support system jelas. Itu jangan sampai kita aja yang leading gitu kan, tapi kawan kita juga harus demikian gitu kan. Karena biasanya izin Pak, dalam satu organisasi itu kan ada plot masing-masing. Misalnya informasi ini cukup di plot ini aja, yang lain tidak sebar. Ya. Seperti apa? Misalnya kita dapat pemimpin. Ya, Di pemimpin itu ada organisasi itu ada beberapa plot. Di dalam itu ada bagian-bagian sendiri gitu Pak. ada section ya. Cuman informasi yang didapat pemimpin ini cuma sampai pada pintu kedua aja, pintu yang lainnya tidak sampai gitu. Ya. Oleh karena itu perlu sekali kalau mengkader itu berarti kalau ada 5 section diusahakan bahwa nanti ada yang namanya rolling. Kalau dia memang mau dikader jadi manajer ya Pak. Dan manajer ini ada 5 divisi. Diusahakan bahwa dia merasakan lah bagaimana di divisi 1, divisi 2, 3 dan 4 dan 5.
kalau memang dia mau di kader ke manajer gitu misalkan. Jadi jangan sampai satu saja gitu kan, divisi itu saja, walaupun memang dia keahliannya di situ, tapi bagusnya dia juga merasakan di yang lain, sehingga pada saat jadi manajer dia juga paham semua, walaupun mungkin titik beratnya bukan di situ gitu kan, tapi di tahap pekerjaan. Makanya Pak, kalau di perusahaan di luar yang saya tahu yang diangkat manajer itu bukan karena pendidikan yang tinggi, bukan, tapi bagaimana orang itu tahu banyak tentang pekerjaan itu. Ya. Jadi lebih menyelami semuanya gitu. Iya, makanya tidak heran saya pernah saya tahu ada perusahaan dulunya di Lampung Tengah, namanya ada perusahaannya di sana. Dia pertama ngelamar sebagai office boy, rajinnya luar biasa. Kemudian dia naik, akhirnya dia jadi chief apa ya gitu ya. Jadi posisinya tinggi Pak, tapi emang dia dari office boy karena dia mau belajar. Apakah belajarnya itu dia memang dipimpin oleh orang yang tepat, ataukah dia punya inisiatif sehingga naik terus tuh sampai akhirnya jadi manajer lah gitu dari bawah. Dan itu perusahaan asing Pak. Kalau perusahaan Indonesia kayaknya agak sulit untuk jadi manajer. Di Jawa kemarin Pak, dari orang yang cuma buat kopi untuk manajernya tiba-tiba perusahaan itu diinvestasikan. Oh gitu ya. Benar? Enggak, di Jawa ada. Ada ya? Karena dia ngelihat si karyawan yang buat kopi itu loyalitasnya sangat tinggi dan dia nggak pernah milih-milih, bukan bagian saya, bukan, tapi dia ambil semua gitu. Dan pekerjaannya ya. Karena dan di situ si pemilik perusahaan langsung menyerahkan dan tolong kelola. Oke. Bisa jadi. Mungkin di sini juga terdapat hubungan yang paling menjadi dekat gitu. Iya betul, karena memang loyalitas, kemudian kerajinannya ya Pak ya. Ya itu salah satu office boy akhirnya jadi manajer Pak. Dari dia office boy itu. Saya tahu kenapa, karena istri saya dulu kerja di sana. Langsung kalau istri di SDM langsung di bagian kepegawaiannya. Ya. Kemudian dia tahu itu dari prosesnya memang dari office boy. Memang orangnya sangat taat, disiplin, nggak pernah terlambat, kerjaannya beres. Akhirnya bosnya kan melihat kan ada lapor dari bagian SDM kan, dilaporkan demikian, naik lagi dalam waktu mungkin 10 tahun itu atau lebih, itu akhirnya menjadi di posisi manajer ya. Tapi tidak semua orang bisa begitu ya Pak. Iya. Setelah behavior leadership, karena memang ada kekuatannya, ada kelemahannya juga, ya. Karena di sini kelemahannya adalah lack direction, arah ya, kekurangan arah. Perilaku yang mana yang berkontribusi terhadap kepemimpinan yang efektif dalam situasi-situasi tertentu, maka akhirnya muncul diciptakan oleh mereka karena merasa behavior ini tidak begitu efektif lagi. Karena dalam situasi tertentu gaya kepemimpinan ini tidak sesuai, maka perilaku itu harus disesuaikan dengan situasi. Maka muncullah yang namanya situational atau contingency approach. Nah, di sini dimotori oleh 4 teori, ya, Hasselblanca and Johnson, kemudian Fielders, House and Michels, Grant. Yang terakhir Grant ini adalah Leader Member Exchange (LMX) teori. Dan ini di MAP sudah pernah juga diteliti ya, kepala sekolah. Ya. Pat Gold teori juga sudah diteliti, ya, kepala sekolah juga. Cuma Fielders belum kayaknya, tapi kalau Hasselblanca, Blanchard and Johnson sudah, seniorship sudah diteliti. Karena memang MP itu lebih fokus kepada banyak kepemimpinan, juga banyak leadership ya.
sampai sini aja saya meneruskan pertanyaan dulu ya. Sudah cukup. Ya, nanti secara sepintas kita jelaskan Ya. situasional, Setelah lebaran. kemudian juga ini juga banyak teorinya situasional dan contingency ini sampai akhirnya nanti ke new leadership approach. Kita akan memberikan contoh full range leadership approach. Iya. Nantinya ada exemplary leadership. Ya. Baik rekan mahasiswa semua, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Minggu depan kita libur ya. Iya betul.